Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang audit internal berbasis resiko. Saya Iqda Kurniastionanda dengan NIM 1716000123. Di sini saya akan membahas tentang definisi AIBR. AIBR adalah metodologi yang mengaitkan kegiatan audit internal dengan kerangka pengelolaan resiko secara menyeluruh dari organisasi tersebut. AIBR memungkinkan audit internal memberikan asuransi kepada dewan bahwa proses manajemen risiko telah berjalan secara efektif sehubungan dengan risk appetite. Selanjutnya yaitu keuntungan dan keunggulan AIBR. Untuk yang pertama yaitu manajemen telah mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi risiko-risiko di atas dan di bawah risk appetite. Untuk yang kedua yaitu tanggapan terhadap risiko sudah efektif tetapi tidak berlebihan dalam mengelola risiko yang melekat atau inherent risk dalam ambang batas risk appetite. Untuk yang ketiga yaitu dalam hal risiko yang masih ada atau risiko yang residual atau residual risk tidak sejalan dengan risk appetite, ada tindakan yang diambil untuk memperbaiki situasi tersebut. Yang keempat yaitu proses manajemen risiko termasuk efektifnya tanggapan dan tuntasnya tindak lanjut dipantau oleh manajemen untuk memastikan proses tersebut berjalan secara efektif. Dan yang terakhir yaitu risiko tanggapan dan tindak lanjutnya dikelompokkan dan dilaporkan secara tepat. Rosita Dwi Sakti dengan NIM 1716000020 akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai implementasi. Implementasi dan kegiatan AIBR berlangsung dalam 3 tahap. Yang pertama, menilai risk maturity. Dapatkan gambaran menyeluruh tentang bagaimana dewan dan manajemen menentukan, menilai, mengelola, dan memantau risiko. Tahap kedua, perencanaan audit berkala. Secara berkala, umumnya setahun sekali, tentukan penugasan asuransi dan konsulting dengan mengidentifikasi dan memberi prioritas kepada hal-hal di mana dewan membutuhkan asuransi, termasuk asuransi atas proses-proses manajemen risiko. Tahap ketiga, melaksanakan tugas audit. Audit internal melakukan tugas-tugas audit secara individual sesuai dengan rencana dalam tahap kedua. Aneka ragam risiko bisnis. Beraneka ragamnya jenis risiko bisnis memberikan pemahaman tentang yang pertama, hubungan antara risiko dengan industri atau jenis bisnis, perbankan, perkebunan, dan seterusnya, atau jenis produk seperti rokok, obat-obatan, makanan, dan lain-lain. Yang kedua, hubungan antara risiko dengan tempat, konsumen, dan atau pemasok di dalam atau di luar negeri, budaya, kebiasaan, dan sistem hukum yang berbeda. Yang ketiga, keterkaitan antara risiko dengan tujuan perusahaan yang ditetapkan pemiliknya dan ekspektasi pemangku kepentingan dan lain-lain. Saya Imratul Mufidah, NIM 17160141. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. 20 jenis-jenis risiko bisnis menurut John Spacey. Yang pertama, 1. Risiko persaingan. 2. Risiko perekonomian. 3. Risiko operasional. 4. Risiko hukum. 5. Risiko kepatuhan. 6. Risiko strategi. 7. Risiko reputasi. 8. Risiko program. 9. Risiko proyek. 10. Risiko penemuan. 11. Risiko negara. 12. Risiko mutu. 13. Risiko utang. 14. Risiko valuta asing. 15. Risiko tingkat bunga. 16. Risiko perpajakan. 17. Risiko proses. 18. Risiko sumber daya. 19. Risiko politik. 20. Risiko musiman. Untuk yang pertama, competitive risk atau risiko persaingan, yaitu resiko bahwa saingan kita mempunyai keunggulan terhadap bisnis kita. Untuk resiko perekonomian, kemungkinan kondisi perekonomian meningkatkan biaya usaha atau mengurangi tingkat penjualan. Resiko operasional, potensi kegagalan dalam operasi sehari-hari seperti dalam proses melayani pelanggan. Resiko hukum, kemungkinan peraturan baru mengancam bisnis, menimbulkan biaya tambahan atau kerugian.
Resiko kepatuhan, kemungkinan perusahaan tidak patuh hukum atau melanggar ketentuan perundang-undangan. Untuk resiko strategi, resiko yang berhubungan dengan suatu strategi tertentu di perusahaan tersebut. Resiko program, kemungkinan terjadinya kerugian karena menurunnya reputasi akibat praktik-praktik tidak sehat atau dapat dipersepsikan sebagai kegiatan yang tidak jujur, tidak menghormati, atau tidak kompeten. Untuk resiko program, resiko yang berhubungan dengan suatu program bisnis tertentu atau program dari sekumpulan proyek perusahaan tersebut. Saya Rosa Rizky Maulina, nomor NIM 1716000129. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang nomor 9, yaitu tentang project risk atau resiko proyek, yaitu resiko yang berhubungan dengan suatu program proyek. Kemudian yang ke-10 yaitu innovation risk atau resiko penemuan. Yang pengertiannya yaitu resiko yang ada dalam bidang-bidang penemuan. Kemudian yang ke-11 yaitu country risk atau resiko negara, yang berarti paparan atau expose terhadap kondisi-kondisi di negara-negara di mana perusahaan beroperasi. Kemudian yang ke-12 yaitu quality risk atau resiko mutu, yang berarti potensi atau kemungkinan perusahaan gagal memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh pelanggan atas produk, jasa, atau praktik bisnisnya. Kemudian yang ke-13 yaitu ada credit risk atau resiko utang. Artinya yaitu resiko pelanggan atau pihak lain tidak bisa membayar utangnya. Kebanyakan bisnis, resiko ini umumnya berhubungan dengan tidak dapat dibayarnya piutang dagang. Dalam dunia perbankan, resiko ini berhubungan dengan pinjaman yang diberikan oleh bank. Kemudian yang ke-14 yaitu ada exchange rate risk atau resiko valuta asing. Resiko perusahaan kurs valuta asing yang tidak bisa berdampak terhadap nilai-nilai transaksi, aset, dan kewajiban. Ini banyak dihadapi oleh bisnis global dengan paparan nilai tukar valuta asing. Yang ke-15 yaitu ada interest rate risk atau risiko tingkat bunga, yang berarti risiko perubahan tingkat bunga bisa berdampak negatif untuk perusahaan. Tingkat bunga yang terus meningkat akan meningkatkan biaya modal yang mempengaruhi bisnis model dan tingkat keuntungannya. Kemudian yang ke-16 ada risiko perpajakan, yang berarti potensi akan adanya undang-undang pajak atau tafsirannya yang akan menaikkan pajak-pajak. Dalam hal tertentu undang-undang menghancurkan atau sekurangnya berdampak negatif terhadap bisnis model atau jenis usaha industri. Yang ke-17 ada resiko proses, yang berarti resiko yang terkait dengan proses tertentu. Resiko ini sering menjadi perhatian utama dalam manajemen risiko, karena proses dalam bisnis inti dapat menekan biaya dan meningkatkan pendapatan. Kemudian yang ke-18 yaitu ada risiko sumber daya. Kemungkinan gagal mencapai sasaran bisnis karena kurangnya sumber daya, seperti dana atau lembaga kerja yang terampil. Kemudian yang ke-19 ada resiko politik, yang berarti potensi untuk peristiwa-peristiwa politik yang berdampak negatif terhadap perusahaan. Dulu yaitu tentang resiko musiman, yang berarti perusahaan yang mempunyai pendapatan yang terkonsentrasi pada suatu musim beresiko terhadap turunnya permintaan di luar musim yang dilayani. Contohnya yaitu bisnis perhotelan yang ramai dikunjungi dalam musim libur dan sebaliknya sepi di luar musim tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.